Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang memahami konsep dan analisis univariat. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengertian tentang analisis univariat. Analisis univariat adalah cara analisis untuk variabel tunggal. Analisis univariat data sampel yang dapat juga menunjukkan komposisi populasi yang lebih besar sehubungan dengan variabel penelitian. Untuk mana informasi seperti itu tersedia. Terkadang analisis univariat juga cukup untuk mencapai objek penelitian yang utama. Nah, yang pertama itu saya akan menyampaikan tentang rancangan sampel. Nah, rancangan sampel adalah penarikan sampel didasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel. Nah, yang kedua saya akan menyampaikan tentang sampel. Sampel adalah sebagian atau subset atau himpunan bagian dari suatu populasi. Nah, yang ketiga yaitu tentang populasi. Populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang akan diteliti. Nah, yang selanjutnya itu tentang konsep dasar pengambilan sampel, di mana pelaksanaan penelitian selalu berhadapan dengan objek yang akan diteliti atau diselidiki. Keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti tersebut adalah populasi penelitian atau objek yang diteliti tersebut adalah objek penelitian atau universe. Sedangkan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi ini disebut sampel penelitian. Nah, yang selanjutnya itu adalah bias. Bias berarti berubah arah, seperti arah seberkas sinar yang akan berubah apabila menembus suatu media, seperti kaca, air, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah sampling error. Sebenarnya hal ini bukan merupakan keseluruhan yang sebenarnya, tetapi merupakan variasi dari konsekuensi pengambilan sampel. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip dasar dan perhitungan besar sampel. Nah, yang pertama, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menghitung perkiraan besarnya sampel dan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan proporsi variabel dalam penelitian. Yang kedua, derajat kecermatan yang diinginkan. Yang ketiga, tentukan derajat kepercayaan yang diinginkan. Yang keempat, besarnya populasi. Nah, yang selanjutnya adalah metode pengambilan sampel. Terdapat 3 hal, yaitu pertama, pemilihan teknik sampling yang tepat diharapkan bisa mendapatkan sampel yang representatif. Yang kedua, penentuan atau perhitungan besar sampel yang benar diharapkan bisa mendapatkan sampel yang presisi. Nah, yang ketiga, cara mengambil atau menarik sampel yang sesuai yang diharapkan dapat menghasilkan sampel yang tidak bias, terutama bias akibat subjektivitas penelitian. Nah, yang selanjutnya adalah random dan non-random. Random merupakan suatu konsep matematik yang tepat diterapkan mengikuti sejumlah aturan yang tepat sehingga setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Nah, yang kedua, non-random. Non-random merupakan pengetahuan pribadi dan opini digunakan sebagai dasar pemilihan sampel sehingga tidak semua elemen populasi mempunyai peluang untuk terpilih. Nah, yang selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data statistik dapat pula menggunakan software yang memang khusus untuk pengolahan data statistik. Nah, yang selanjutnya editing dan coding. Nah, coding sendiri adalah proses mengorganisasikan bahan ke dalam potongan-potongan atau bagian-bagian dari teks sebelum membawa makna informasi. Dan editing adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai peneliti setelah selesai menghimpun data di lapangan. Nah, yang terakhir ada tabulasi, adalah pada dasarnya menghitung data-data dan memasukkan ke dalam tabel berdasarkan kategori-kategori tertentu. Nah, yang selanjutnya, teknik penataan data merupakan bagian penting dalam proses komputerisasi dan metodologi yang diperlukan untuk memilih struktur atau tatanan
yang sesuai atau data yang sesuai. Dan yang terakhir ada distribusi frekuensi, merupakan penyusunan dan menurut besar kecilnya data itu dalam beberapa kelas tertentu. Sekian dari video dan materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima, dan semoga sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.